Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Edi Agustar, peserta pelatihan Plantation Leadership Development Program 2 Angkatan 25. Posisi saya saat ini sebagai masinis kepala teknik dan pengolahan di unit Sungai Lengi. Baik, saya akan membahas tentang manajemen kepemimpinan. Nilai seorang pemimpin bukanlah ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari pihak yang berada di bawah pengawasannya dan pengaruh yang dipancarkan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Unsur-unsur kepemimpinan. Pemimpin atau atasan mempunyai wewenang untuk memimpin dan mendelegasikan tugas. Anggota atau bawahan membantu pemimpin sesuai tugasnya. Misi, tujuan, dan target direalisasikan sesuai landasan budaya atau filosofi organisasi. Manajemen inovasi tahu cara menciptakan solusi kreatif, tahu cara mendapatkan atau sumber daya yang dibutuhkan, melindungi, membina, menjembatani kelompok untuk membangun inovasi, memberikan arahan yang jelas tentang cakupan inovasi, menjaga dan menumbuhkan budaya dan perilaku inovatif. Peran pemimpin menjadi panutan. Pemimpin seharusnya menjadi contoh atau role model bagi anggotanya. Menjadi penyelaras, pemimpin dituntut untuk menjadi kolaborator dan menjaga harmoni dalam tim. Menjadi perintis, pemimpin harus terjun langsung untuk mengawali suatu hal. Menjadi pemberdaya, pemimpin harus memampukan anggota, membuat anggota menjadi tahu dan mau. Roadmap tahun 2023 dan seterusnya menjadi pemimpin yang diharapkan. Manajemen bisnis, konsep bisnis dan profit. Konsep bisnis yaitu penyedia barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Konsep profit yaitu selisih antara pendapatan dan biaya. Tujuan dasar manajemen adalah efektif dan efisien. Yang dimaksud efisien yaitu menggunakan sumber daya dengan bijak dan dengan cara hemat biaya. Yang dimaksud efektif yaitu membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Peran dasar manajer terdiri dari interpersonal, informasional, dan decisional yang diimplementasikan. Pada masing-masing peran, managerial skill ada 7 kompetensi yang harus dimiliki yaitu technical, interpersonal, conceptual, diagnostic, communication, decision making, dan time management. Sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan melalui anggaran operasional yaitu anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi, beban SDM, administrasi dan umum, dan beban penelitian dan pengembangan. Lingkungan keputusan meliputi serta inti suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat pasti. Metode pengambilan keputusan pada situasi ini banyak dibicarakan dalam riset operasional. Risk suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat probabilistik. Dengan demikian, dalam proses kuantifikasinya akan melibatkan juga estimasi tentang nilai kemungkinan yang terjadi. Uncertainty suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhinya bersifat tidak pasti. Umumnya kondisi ini juga disertai dengan kurangnya informasi pendukung keputusan serta kejadiannya bersifat tidak berulang. Konflik suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi sifatnya sama dengan pengambil keputusan lain sehingga memunculkan situasi kesamaan kepentingan. Kondisi ini dapat terjadi akibat adanya persaingan, keterbatasan sumber daya, dan sebagainya. Dalam mengambil keputusan perlu dilakukan skala prioritas. Penting tetapi tidak mendesak. Penting dan mendesak. Tidak penting, tidak mendesak. Tidak penting tetapi mendesak. Manajemen fungsional. Manajemen kompetensi dan pengembangan SDM ialah proses membuat, mengelola dan mengembangkan serangkaian pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan strategi bisnisnya. Manajemen kinerja merupakan proses untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan visi dan misi organisasi. Tujuan utama dari manajemen karir adalah untuk menjamin organisasi mendapatkan karyawan yang memiliki kualifikasi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan. Selain itu, manajemen karir juga ditujukan untuk menjaga dan mengelola kepuasan serta motivasi kerja karyawan. Manajemen keuangan dari sisi aset dan sisi liabilities dan equity. Sisi aset yaitu keputusan alokasi atau penggunaan dana, keputusan keuangan tentang apa dan bagaimana dana yang diperoleh perusahaan digunakan untuk keperluan operasional dan investasi. Sisi liabilities dan equity yaitu keputusan pembiayaan, keputusan keuangan tentang bagaimana cara memperoleh dana yang diperlukan untuk keperluan operasional dan investasi. Manajemen operasional. Dari kebun kelapa sawit yang menyediakan bahan baku ke pabrik, di dalamnya dilaksanakan manajemen produksi tanaman.
Kemudian pabrik mengolah bahan baku dan menjadi produk hasil yang di dalamnya dilaksanakan manajemen produksi pabrik pengolahan, mesin, dan quality assurance. Kemudian pemasaran dilakukan hingga mendapatkan profit perusahaan, di dalamnya dilaksanakan manajemen pemasaran. Teknik riset operasi linear programming yaitu memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Terdapat dua fungsi yaitu fungsi objektif dan fungsi paksaan. Fungsi objektif yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam permasalahan LP yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. Fungsi paksaan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan.